dilaksanakan pakai reba atau rula ya bisa bisa dicek ulang mungkin ya, bagaimana cara mengukurnya. Oke, masuk ke Nios listing equation ya. Jadi Nios ini mungkin mungkin juga belum belum terlalu familiar ya di dunia fisioterapi itu sendiri sehingga memang eh, jarang mungkin dilakukan oleh fisioterapi. Mungkin tadi teman-teman masih juga untuk penelitian. Mungkin kalau ada yang menggunakan Nios untuk alat ukur juga, ya bagus juga ya kan teman-teman sudah bisa 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 menggunakan Nios untuk penelitian mungkin ya. Nah, jadi NIOS sendiri adalah metode kuantitatif yang dikembangkan oleh National Institute for Occupational Safety and Health atau NIOS untuk menilai aman atau tidaknya suatu aktivitas pengangkatan beban manual ya cocok digunakan dalam fisioterapi ketika menilai aktivitas pemindahan pasien mungkin mengangkat alat terapi atau pengaturan perawatan berat dan sebagainya. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi rumusnya cukup panjang ya. Jadi ada keterangannya, terus ada ya apa namanya penjelasannya juga. Jadi RWL itu recommended weight limit ya atas berat amatnya. Terus habis itu load constant, terus ada horizontal multiplier jarak beban dari tubuh, PM vertical multiplier tinggi beban dari lantai, terus ACM jarak vertikalnya, EM derajat masih tubuh, FM frekuensi pengangkatan beban, CM dan juga kualitas pegangan beban. Jadi yang diukur cukup cukup banyak ya, rumusnya cukup panjang juga. Nah ini, tapi ini lebih lebih spesifik kalau teman-teman menggunakan ini dalam artian eh, karena yang diukur juga cukup banyak ya, bahkan sampai atas berat amannya, ya kan, jarak beban dari tubuh itu juga diukur juga. Makanya nanti coba coba kalian lihat batas beban kalian maksimal di tubuh itu berapa. Maksudnya kayak ngangkat itu saya maksimal berapa sih, iya kan. Ngangkat itu saya maksimal berapa nih sebenarnya. Nah, itu yang harus kalian ketahui juga. Jadi enggak yang melebihi batas kemampuan tubuh juga nanti. Nah, setelah LDL didapat, hitung lifting index ya, lifting index LI. Jadi ini untuk rumusnya LI sama dengan beban aktual per RWL. Jadi eh, interpretasinya ini ya kan kurang dari satu itu aman, 1 sampai 3 risiko sedang, lebih dari 3 itu risiko tinggi perlu tindakan. Nah, ini sebagai contoh, fisioterapis mengangkat pasien 60 kilogram dari kursi bed, jadi beban tangan 30 kilogram per meter penggunanya, ini yang didapat. Ya kan? Sebenarnya bisa ngitung lah. Ini nanti sebagai contohnya. Nah, ini termasuk ke risiko tinggi untuk punggung bawah ya, karena dari cara dari analisisnya, jadi menggunakan punggung bawah sebagai pembebanan dan juga melebihi batas maksimalnya. Nah, rekomendasinya adalah gunakan high lift atau alat bantu kerja 2 orang, kurangi jarak horizontal beban dari tubuh. Nah, ini ya kan, jadi memang yang jadi analisisnya adalah jaraknya terlalu jauh dari tubuh, ya kan, sehingga pembebanan bukan pada kaki tapi pada punggung bawah, tidak menggunakan alat bantu. Nah, ini yang penting ya kan, karena kita nggak tahu misal kayak teman-teman mungkin nanti ada praktek mandiri dan punya praktek mandiri dan sebagainya, apakah pasien itu memang yang datang ke kalian itu yang bisa berjalan atau bisa eh, apa namanya masih bisa agak apa letak sedikit sama keluarganya buat jalan, ataukah memang ya harus diangkat. Nah, itu teman-teman harus punya punya alat bantu juga untuk mungkin memindahkan pasien ya kan, atau untuk memindahkan pasien dari bed ke kursi roda mungkin, atau dari kendaraan yang keluar untuk ke kursi roda. Sebenarnya teman-teman harus punya alat bantu seperti itu sehingga memudahkan teman-teman dalam melaksanakan aktivitas sebelum memberikan treatment ke pasien. Nah, ini sebagai contohnya ya kan, gambarnya untuk diagramnya untuk alat itu. Jadi banyak juga sama macamnya juga. Ya, jadi yang versi Indonesia juga ada di beberapa jurnal saya lihat. Kemarin itu juga ada yang menggunakan alat ini, ya kan, alat ukurnya ini dengan
dengan versi yang Indonesia juga. Jadi teman-teman kalau melihat referensi-referensi alat ukur ini sebenarnya banyak, ya kan? Jadi nanti bisa teman-teman searching aja. Nah, perbandingannya adalah untuk reba, rula, dan juga lia sendiri. Jadi aspeknya adalah yang pertama jenis aktivitas. Untuk reba itu dinamis, jadi seluruh tubuh. Jadi gerakan-gerakan yang mobilitas tinggi itu menggunakan reba. Sementara untuk rula itu gerakan-gerakan yang statis, ya gerakan terbatas saja. Mungkin batas leher, tangan, ya, punggung, sebagian, dan sebagainya. Gitu aja. Terus nios pengangkatan manual. Jadi selama kalian jadi fisioterapis itu apa saja yang menjadi apa namanya aktivitas manual yang dilakukan. Seperti contoh tadi kayak mindakan pasien dan sebagainya. Itu apakah teman-teman punya alat penunjangnya atau tidak. Jadi bisa digambarkan bahwasanya kalau memang tidak ada alat penunjang, ya nanti sudah salah satunya bisa masuk ke kategori resiko tinggi tadi, ya kan? Karena pasti dari diukur pakai NIS pun juga pastinya akan menjadi resiko tinggi nanti. Nah, outputnya jadi reba itu skor risiko ekonomi, rula skornya sama, NIOS itu berat aman. Jadi berat aman dalam artian kayak tadi yang berat maksimal teman-teman itu berapa untuk diangkat ataupun pembebanan pada bagian tubuh teman-teman. Nah, pendekatannya reba itu observasional, rula observasional, NIOS itu kuantitatif. Kelebihan, nah reba itu cepat dan fleksibel, rula itu fokus ekstremitas atas saja. Jadi kalau teman-teman ukur leher itu kan sebenarnya bisa, ya kan. Cuman kadang nggak spesifik. Nah, NIOS itu akurat untuk lifting, untuk pembebanan, ya kan. Jadi teman-teman untuk batas maksimal teman-teman itu tetap bisa pakai NIOS. Nah, kelemahan, jadi reba itu subjektif, ya kan, subjektif. Rula itu tidak cocok untuk lifting. Jadi NIOS itu perlu perhitungan rinci. Dalam artian, ya kayak tadi itu sebenarnya udah spesifik juga, tapi perlu perlu perhitungan rinci di aspek-aspek bagian tubuh mana yang memang jadi resiko. Nah, aplikasi fisioterapi, jadi Reva itu bisa mobilisasi pasien, terapi manual dan sebagainya, Rula itu terapi tangan atau waktu menggunakan tangan atau pas menggunakan ultrason dan sebagainya. Terus NIS itu saat transfer pasien ataupun alat berat dan sebagainya, ya itu yang perlu teman-teman pahami tentang tiga alat ukur ini. Nah, Reba dan Rula sendiri, Reba, Rula, dan Nias merupakan alat ukur utama dalam analisis ergonomi yang membantu fisioterapis mengidentifikasi risiko MSDS. Nah, apakah tidak ada alat ukur lainnya? Oh, banyak alat ukur lainnya, ya kan. Tapi eh, yang lebih bisa spesifik arah fisioterapi ya ini Reba, Rula, dan juga Nias. Karena teman-teman butuh mobilisasi yang tinggi, menggunakan reba, mobilisasi yang statis, teman-teman menggunakan rula, terus pemubanan teman-teman menggunakan lias. Jadi itu aja. Yang penting teman-teman pahami aja dulu dirinya untuk apa sih maksimal kapasitas tubuh saya untuk mengangkat beban dan sebagainya. Nah, penggunaan alat ukur ini memungkinkan pencegahan dini terhadap cedera akibat postur buruk, beban berat, dan juga kerja statis. Jadi, ya teman-teman harus menggunakan ini juga nantinya saat mungkin bekerja. Jadi teman-teman paham lah untuk apa namanya, ya upaya-upaya preventif ya agar teman-teman tidak terjadi kecelakaan kerja, ya kecelakaan kerja saat mungkin menangani pasien dan sebagainya. Ya teman-teman harus punya punya batas, ya kan harus tahu batasnya, batas dirinya dulu. Belum teman-teman istilah jangan kayak wah pasti kuat ini saya ini cuma kira-kira gitu. Jadi teman-teman harus punya eh, pengukuran tentang dirinya sehingga teman-teman tahu batas tubuhnya itu seperti apa dan sejauh mana batas tubuhnya. Nah, dalam fisioterapi, hasil analisis dapat digunakan untuk merancang posisi kerja yang aman, efisien, dan sesuai prinsip K3. Nah, ini harapannya ya. Harapannya adalah hasil analisis ini dapat digunakan untuk merancangan posisi kerja yang aman, ya efisien juga sesuai prinsip K3 sehingga nantinya seorang fisioterapi tetap punya eh, aturan atau acuan bahwasanya profesi fisioterapi itu sesuai dengan prinsip-prinsip K3. Jadi meskipun tidak menggunakan ahli K3 secara langsung ya, tapi tetap menjalankan profesi kerja fisioterapi itu sesuai dengan prinsip-prinsip dari K3 karena apapun yang dirancang di mungkin praktik mandiri fisioterapis ataupun rumah sakit dan sebagainya nanti memiliki acuan bahwasanya eh, fisioterapi itu bekerja harus dengan seperti ini
ya posisi-posisinya seperti ini, ya kan. Alat-alatnya pun juga nantinya juga akan menyesuaikan bed, kursi, dan sebagainya nanti juga akan menyesuaikan lambat laun jika kita memang punya analisis tentang apa namanya posisi-posisi kerja fisioterapis. Nah, itu harapannya kemarin. Maka dari itu kemarin saya sampaikan dengan teman-teman bahwasanya memang nanti udah saya mungkin buat buat video edukasi ya untuk apa namanya seorang fisioterapis bagaimana posisi kerja dan sebagainya, analisis. Jadi kalau kemarin yang video saya sampaikan itu tentang secara umum, tapi ini saya pengennya secara spesifik memang ke arah fisioterapi sehingga nanti video itu juga bisa bermanfaat menjadi acuan kerja bagi seorang fisioterapis yang sesuai dengan prinsip-prinsip K3. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan monggo atau yang mau didiskusikan monggo ya kita bisa diskusi secara langsung monggo silakan. Ada? Oke, nanti untuk yang tugasnya kemarin ya, nanti saya share untuk ketentuannya ya teman-teman untuk tugasnya nanti eh, apa namanya nanti tugasnya itu untuk UAS ya, untuk UAS jadi nanti ya mungkin 1 minggu sebelum minggu terakhir sebelum UAS nanti pasti dengan saya kayak nanti kita bisa diskusikan tentang hasil tugasnya seperti apa objeknya. Sehingga nanti penilaiannya langsung saya lakukan di sana. Terus yang penting nanti kalian ini, nanti kelompoknya silakan dibentuk sendiri kayak kemarin sudah saya sampaikan, dibentuk sendiri. Yang penting nanti setiap anggota kelompoknya sama-sama punya peran ya. Jadi jangan-jangan istilahnya yang kerja cuma itu saja, tapi nanti setiap anggota kelompoknya wajib punya peran masing-masing sehingga nanti enggak ada iri-irian tentang eh, apa namanya pembagian tugas dan sebagainya. Oh, ini nggak kerja nih sebagainya. Maka dari itu nanti setiap kelompoknya harus punya, setiap anggotanya harus punya peran masing-masing dalam penugasan ini. Oke, nanti mungkin waktunya masih cukup lama ya teman-teman tugasnya untuk video nanti teman-teman mau menggunakan videonya di lab terserah, di mana terserah untuk buat video dan sebagainya. Monggo silakan ya nanti waktunya nanti masih ada 2 bulan mungkin 2 bulan lebih nanti mungkin Desember ya atau awal Januari baru kita. Oke, sampai sini kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau memang ada yang mau tanyakan, monggo bisa lewat BCMK atau langsung personal chat ke saya mengenai tugas ataupun hal lainnya, ya kan? Eh, Insya Allah nanti bisa saya bantu. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini. Semoga sedikit banyak bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.